Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Sahabat-sahabat, kaum muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tidak bosan-bosannya kita mengungkapkan rasa syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas setiap kesempatan yang Allah berikan kepada kita untuk melakukan amal soleh, atas setiap kesempatan yang Allah berikan kepada kita untuk melakukan kebaikan, untuk menunaikan ketaatan dan penghambaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas hidayah yang dengan hidayah itu Allah subhanahu wa ta'ala tuntun kita untuk melewati bagian-bagian waktu dan episode kehidupan dunia kita dalam melakukan apa yang Allah ridai, apa yang Allah cintai. Mudah-mudahan dengan ungkapan syukur seperti itu, kesempatan-kesempatan melakukan kebaikan terus Allah berikan kepada kita. Kesempatan-kesempatan melakukan amal soleh terus Allah karuniakan dalam kehidupan kita, hingga akhirnya nanti ketika saatnya tiba kita meninggalkan kehidupan dunia ini, kita meninggalkannya dalam keadaan melakukan amal soleh. Kita meninggalkannya dalam keadaan melakukan ketaatan, kebaikan, melakukan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, insyaallah pada kesempatan hari ini kita akan mengawali kajian kita akan mengawali majlis kita dengan mengkaji satu topik yang sangat penting bagi setiap muslim, terutama bagi kita yang ingin mempelajari Islam lebih jauh, mempelajari Al-Quran, mempelajari sunnah Nabi SAW, mempelajari agama ini, mempelajari agama yang Allah subhanahu wa ta'ala hadiahkan kepada kita untuk menjadi pegangan hidup kita di dunia ini demi mendapatkan kebahagiaan abadi di akhirat. Kita akan mengkaji bersama-sama topik yang berkaitan dengan adab seorang penuntut ilmu, di mana adab penuntut ilmu adalah merupakan langkah awal yang harus diketahui, yang harus dipelajari, yang harus diamalkan dan dimiliki oleh seorang muslim, di mana seorang muslim pada hakikatnya adalah seorang penuntut ilmu, adalah seorang pembelajar. Seorang muslim memiliki kewajiban yang sama, yaitu kewajiban untuk belajar, kewajiban untuk mempelajari agama Allah subhanahu wa ta'ala ini. Dan siapapun yang ingin mempelajari agama Allah, mempelajari Al-Quran, mempelajari sunnah, maka tidak boleh tidak, dia harus paham, dia harus mengerti apa yang disebut sebagai adab penuntut ilmu. Nah, sahabat-sahabat sekalian, kaum muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah, sebagai referensi kita dalam mengkaji topik ini, saya akan mengulas satu kitab yang ditulis oleh salah seorang guru kami, salah seorang syekh kami, yaitu Syekh Dr. Abdul Muhsin bin Muhammad Al-Qasim, yang saat ini beliau berposisi sebagai seorang imam dan khatib di Masjid Nabawi, di Masjid Rasulullah SAW di kota Madinah. Beliau menulis satu kitab, satu buku yang sangat penting
yang berkaitan dengan topik pembahasan kita, yaitu kitab yang diberi judul oleh beliau sebagai Adabu Talibil Ilm, yaitu adab-adab seorang penuntut ilmu. Nah, sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, belajar dan mengajar. Belajar dan mengajar adalah merupakan satu bentuk ibadah, satu bentuk amal saleh. Kata Allah Subhanahu wa taala tentang salah satu tugas penting para nabi dan rasul, sebagaimana yang diungkapkan melalui lisan Nabi Ibrahim alaihissalam ketika Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim. Salah satu doa yang dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala adalah doa ini. Rabbana, wahai Tuhan kami, wab'ats fihim rasula, dan tolonglah Engkau utus di tengah-tengah mereka ya Allah, di tengah-tengah keturunanku, di tengah-tengah generasi pelanjutku. Utuslah di tengah-tengah mereka rasulan, seorang rasul, minhum, dari kalangan mereka sendiri. Apa tugas rasul ini? Yatlu alaihim ayatik. Tugas rasul ini adalah yang pertama, membacakan ayat-ayatmu kepada mereka, menyampaikan ayat-ayatmu, pesan-pesanmu ya Allah kepada mereka. Menyampaikan pesan-pesan dari Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan mereka. Kenapa? Karena tidak ada yang paling mengetahui tentang apa yang layak, apa yang cocok, apa yang sesuai untuk kehidupan kita, untuk kebahagiaan kita, kecuali zat yang menciptakan kita, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu kita berkewajiban untuk mengetahui apa pesan-pesan Allah untuk kita. Dan itu hanya bisa kita ketahui melalui lisan para nabi dan rasul. Dan karena kita adalah umat terakhir, maka nabi dan rasul kita adalah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita butuh mengetahui apa pesan Allah kepada kita, dan untuk itu kita membutuhkan kehadiran seorang penyampai pesan. Penyampai pesan itulah yang kemudian kita kenal dengan istilah Rasul. Jadi Rasul itu adalah penyampai pesan, penyampai risalah. Lalu yang kedua, tugas Rasul itu adalah wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, mengajarkan kepada mereka Alkitab, yaitu kitab yang diturunkan kepada mereka, wal hikmah, dan hikmah. Hikmah yang dimaksud di sini adalah sunnah, yaitu pesan yang dibawa oleh Rasul itu sendiri. Jadi di dalam ayat ini, di dalam doa Nabi Ibrahim ini, Nabi Ibrahim sendiri sudah menyebutkan 2 poin penting yang akan disampaikan oleh sang Rasul terakhir, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaitu apa? Yang pertama, Alkitab, yang dalam hal ini merepresentasikan pesan langsung dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Qur'an. Kemudian yang kedua adalah Al-Hikmah. Al-Hikmah ini merepresentasikan pesan yang disampaikan sendiri oleh Rasul, yang redaksinya berasal dari sang Rasul itu sendiri, yaitu sunnah. Maka di sini sangat jelas sekali, sahabat-sahabat sekalian, bagaimana Allah Subhanahu wa taala
melalui doa Nabi Ibrahim menunjukkan kepada kita bahwa salah satu tugas utama seorang rasul adalah mengajarkan apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Baik itu berupa Alkitab maupun berupa Al-Hikmah. Kemudian tugas yang ketiga adalah wa yuzakkihim. Mengajarkan kepada mereka bagaimana membersihkan hati, bagaimana mensucikan kalbu mereka. Jadi ayat-ayat Allah dibacakan kepada kita, ayat-ayat Allah disampaikan kepada kita, wahyu Allah diajarkan kepada kita, baik berupa Alkitab maupun Al-Hikmah diajarkan kepada kita. Dan semua itu pada akhirnya, pada ujungnya adalah tujuannya untuk mensucikan hati kita, mensucikan kalbu kita, sebersih-bersihnya, sesuci-sucinya, sehingga tidak ada kebergantungan dalam hati kita, dalam kalbu kita, dalam rohani kita, kecuali kebergantungan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang kita kenal dengan istilah tauhid. Maka inilah tugas utama seorang rasul, membacakan ayat-ayat Allah, mengajarkan Alkitab dan Al-Hikmah, dan yang ketiga adalah mengajarkan kepada umatnya bagaimana membersihkan hati, mensucikan hati agar selalu ikhlas, agar selalu murni dalam mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita melihat bahwa ketiga hal ini adalah merupakan apa? Merupakan sebuah proses belajar mengajar, sebuah proses pembelajaran yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Karena itu sudah tepat kalau kemudian disimpulkan bahwa menyampaikan ilmu itu adalah merupakan tugas utama, misi utama para nabi dan rasul. Dalam hal ini Syekh Muhammad Al-Qasim hafizahullah mengatakan fa inna ta'limal ilmi min muhimmatir rusul. Mengajarkan ilmu itu adalah merupakan salah satu misi dan tugas utama para nabi dan rasul. Di samping itu, para nabi dan rasul juga ditetapkan sebagai teladan bagi umatnya, bagi para pengikutnya. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, ulaikal ladzina hadallah fabihudahu muqtadih. Mereka, para nabi dan rasul itu adalah orang-orang yang mendapatkan hidayah Allah, orang yang dituntun hidupnya dengan hidayah Allah, orang yang dituntun hidupnya dengan petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mereka adalah manusia-manusia terbaik. Karena itu fabihudahu muqtadi. Karena itu hendaklah kalian hanya menjadikan jalan hidup mereka sebagai jalan yang kalian contohi, sebagai jalan yang kalian teladani. Dan kita tidak mungkin bisa meneladani jalan hidup para nabi dan rasul kecuali dengan kita menuntut ilmu, kecuali dengan kita mempelajari jalan hidup mereka. Karena itu secara tidak langsung Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita ketika mengatakan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh benar-benar terdapat teladan yang terbaik bagi kalian
dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Bagi siapa saja yang mengharapkan Allah dan hari akhir. Jadi kalau Anda adalah seorang hamba yang merindukan Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, maka Anda seharusnya menjadikan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah, sebagai teladan, satu-satunya teladan kita. Jadi siapapun yang meyakini tentang adanya kehidupan hari akhir, maka tidak bisa tidak. Dia harus menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai teladannya. Dan itulah sebabnya orang-orang yang tidak merindukan hari akhir, orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala sudah pasti tidak menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai teladan hidupnya. Ayat ini meskipun tidak mengandung perintah langsung untuk meneladani Rasulullah SAW, tapi Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan, hadhil ayatul karimah aslun kabirun fit ta'assi bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini adalah merupakan landasan argumentasi yang paling jelas, landasan argumentasi yang paling besar yang menunjukkan kewajiban meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi aqwalihi, dalam perkataan beliau, wa af'alihi, dan perbuatan beliau, wa ahwalihi, dan dalam keseharian beliau, dalam segala situasi dan kondisi kehidupan keseharian beliau. Jadi ini penjelasan Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala tentang ayat ini. Karena itu sudah menjadi tradisi para ulama kita, para ulama salaf rahimahumullah, dalam proses pembelajaran mereka akan selalu menggandengkan antara adab dengan ilmu, ya, antara adab dengan ilmu, di mana adab itu memiliki nuansa keteladanan, nuansa akhlak, ya, nuansa akhlak yang hanya bisa disempurnakan, dilakukan dengan sebuah proses keteladanan. Ya, tidak cukup hanya dengan transformasi informasi, tetapi harus ada keteladanan, harus ada contoh nyata. Ya. Dan karena itu para sahabat melihat contoh nyata dari Nabi SAW, maka mereka teladani. Para tabi'in melihat contoh nyata dari para sahabat, maka mereka teladani. Para atba' tabi'in melihat contoh nyata dari para tabi'in, maka mereka teladani. Dan begitulah seterusnya. Dari generasi ke generasi, para ulama itu meneladani ulama-ulama yang ada sebelumnya, sehingga adab itu terwariskan di tengah-tengah para ulama kita. Maka Al-Imam Ibnu Sirin rahimahullahu ta'ala mengatakan, kanu yata'allamuna al-hadya kama yata'allamuna al-ilm. Bahwa para ulama salaf rahimahumullah itu mempelajari al-hadya, mempelajari adab, sebagaimana mereka mempelajari ilmu itu sendiri. Jadi maksudnya mereka memposisikan adab sebagai sesuatu yang sama pentingnya dengan ilmu itu sendiri.
Mereka tidak mengatakan atau tidak meletakkan adab itu sebagai sesuatu yang sifatnya pelengkap, tetapi mereka memposisikan adab sebagai sesuatu yang tidak bisa dipisahkan dari ilmu itu sendiri. Keberhasilan kita dalam menuntut ilmu sangat ditentukan oleh seberapa tinggi, seberapa besar kita menjaga adab-adab seorang penuntut ilmu. Dan karena itu sahabat-sahabat muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah sebabnya persoalan adab ini menjadi salah satu poin penting yang diwariskan oleh para ulama kita dari generasi ke generasi sebagai sesuatu yang tidak bisa dipisahkan dari proses menuntut ilmu, dari proses pembelajaran yang dijalani oleh seorang muslim dan seorang muslimah. Bahkan tidak salah jika kita mengatakan bahwa keberhasilan kita dalam menuntut ilmu, keberhasilan kita dalam belajar, salah satu indikator utamanya adalah dengan melihat bagaimana adab kita sesudah itu. Apakah kita semakin berkembang, bertumbuh menjadi seorang manusia yang beradab, atau sebaliknya kita jatuh sejatuh-jatuhnya menjadi manusia yang biadab, yang tidak punya adab. Sahabat-sahabat muslimin muslimat, itulah pengantar untuk kajian kita terhadap kitab Adab Thalibul Ilm ini. Mudah-mudahan pengantar yang singkat ini bisa memberikan sedikit gambaran kepada kita tentang mengapa kita perlu mempelajari adab penuntut ilmu ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.